Halo Mbak Nawa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Nawa. Ketemu lagi di Aksara Jiga Channel, Jiga Aksara Cat Jogja. Nah, kali ini kita ada di cat room sendiri ya. Sendiri lagi nih, masih belum keluar. Karena ada Musim apa, hujan, jadi nggak keluar ya. Urgensi apa sih Mbak? Kok sampai harus liputan sih? Harus, dan ini harus saya sampaikan kepada cat lover dan new adopter ya. Ini sesuatu yang sangat penting, jadi nggak boleh di skip. Dan saya harap ini ditonton sampai habis. Berarti ceritanya ini Ya. podcast nih. Ini podcast aja, tapi ini penting. Nggak geli-geli. Kali ini kita nggak nge-review kucing dan maharnya, tapi kita benar-benar akan sharing ya, sharing Oh, berarti nggak aja. menggurui, nggak apa, tapi kita Tidak sharing ya. menggurui, tidak tidak minter-minteri ya. Tapi benar-benar kita sharing tentang keadaan yang terjadi saat ini. Oke, Mbak Gitu, Nawa, ya. nih. Ngomong apa sih? Materi sharing kita ini apa nih? Menghadapi dan tindakan preventif atau pencegahan di musim yang ekstrim. Oh, Cuaca ekstrim seperti ini. Iya. Ya. Maksud itu, Mbak. Untuk Soalnya anabul. Kemarin juga saya ditanyain temen saya juga itu katanya pada ini diare kucing-kucingnya. Jadi itu bakalan kita bahas nih. Kita akan coba sharing ya di sini ya. Sharing. Oh, Berbagi berbagi ilmu, berbagi apa ya? Berbagi cerita ya, berbagi cerita. Oh, iya. Jadi ngomong-ngomong Apa? Mbak Nawa tuh ngalami momen kayak gini, cuaca kayak gini tuh pernah belum Mbak? Atau baru kali ini? Saya pelihara kucing dari tahun 2009, Mas. 2009 sudah pelihara kucing dalam jumlah banyak. Banyak. Kemudian saya kemarin program hamil dan sebagainya. Akhirnya saya pelihara lagi di sekitar tahun 2022-an ya. Saya udah pelihara lagi. Pernah ya? Pernah. Udah lama berarti cat lover asli berarti. Pengabdi kucing. Pengabdi kucing ya. Jadi gini, ini memang harus sangat diperhatikan oleh cat lover, new cat lover dan new adopter ya. Beberapa hal untuk mengatasi dan mencegah jangan sampai kucing kita sakit di musim yang ekstrim seperti ini. Ini musimnya lagi nggak enak banget, Mas. Jadi kalau siang itu panasnya ngentang-ngentang kemetep ya. Habis duhurnya asar gitu udah mulai hujan deras angin. Dan itu terjadi di Jogja 2 hari terakhir ini ya, 2 hari terakhir ini. Buat orang aja nggak enak loh Mbak. Buat orang aja ini bisa menyebabkan diare juga, dehidrasi ya. Apalagi buat anabul-anabul yang dia posturnya lebih kecil daripada orang. Nah, gitu pasti ya. Itu, Mbak, makanya itu. Makanya ini kita sharing karena banyak juga teman-teman ataupun kemarin dari dokter juga yang sharing bahwa di kliniknya juga banyak yang mengalami diare dan sebagainya. Makanya kita sharingkan di sini cara dan mengantisipasi hal tersebut agar nggak terjadi di anabul-anabul kita ya. Paling pertama nih berarti pencegahannya atau Kita dari pencegahan dulu itu ada 3 step ya Mas ya. 3 poin dalam pencegahan, yaitu 1 adalah tempat dulu Mas. Tempatnya. Jadi untuk sirkulasi udara harus los ya. Sirkulasi udara harus bagus, tapi di malam hari dia juga harus tetap hangat. Iya. Gimana caranya nih ya? Seperti ini saya tidak memamerkan ya, tapi ada yang lebih bagus ya tentunya. Tapi untuk Aksara Cat kita bikin sirkulasi udara dengan ventilasi yang cukup ya, cukup. Dan untuk malamnya kita kasih lampu, Mas. Ada lampu juga. Kalau kita ada double lampu ya, jadi lampu putih dan lampu kuning. Untuk penghangat itu adalah lampu kuning, Mas. Nah, betul. Mbak, tapi gini, Mbak. Aktualnya pada teman-teman yang mungkin adopter dari Aksara Jingga Channel itu kan biasanya pada ditaruh di dalam rumah. Betul. Itu bagus nggak sih, Mbak, di dalam? Bagus. Suhu ruangan ya? Suhu ruangan, dan tentunya mereka juga memerlukan tempat yang bersih ya. Itu sangat bagus. Tapi biasanya kalau punya anabul, misalkan ditempatkan di rumah-rumah yang ada AC-nya ya, atau benar-benar dalam ruangan tertutup yang AC-nya full 24 jam. Mohon maaf, kalau adopternya lagi pergi, dimatiin aja untuk AC-nya. Jadi jangan sampai 24 jam sentor AC ya untuk anabul. Pada intinya berarti pusing nggak bagus kalau AC-nya 24 jam. Iya, nggak bagus karena mereka juga butuh kehangatan ya untuk menstimulasi kondisi imun mereka gitu. Mereka, ya? Iya. Oke, berarti terus kalau taruh teras gitu atau garasi yang terbuka banget tuh bagus nggak sih Mbak? Itu memang ya, kalau untuk sirkulasi udara memang dapat
Tapi untuk kehangatan di malam hari kan itu belum dapat. Oh, Ya, iya. belum dapat. Jadi mohon kalau misalkan malam hari baiknya memang di lebih hangat aja. Tambahin kehangatannya. Kehangatan, misalkan malam hari ditutupi dengan anduk di sekelilingnya atau ditambah untuk lampu yang 5 watan di kandangnya, bisa. Ya mungkin Ya. Teman-teman selama ini aman-aman aja ya. Tapi Iya. kan cuacanya kayak gini. Nah, kalau cuacanya kita lagi biasa kemarin, insya Allah oke, ya. aja. Tapi di udara yang lembab karena ada hujan dan panas yang seperti ini kan udaranya banyak lembab nih. Lembab. Udara lembab itu sangat cepat membawa virus, ya. virus. Sangat cepat membawa virus. Kok anabul? Tanaman saya aglonema aja banyak. Kalau seperti ini juga sering terkena virus. Oh, berarti Jadi kita ada- memang harus menghindari dan menjaga agar itu tidak terjadi, Jadi gitu, ya. anabul juga, manusia juga. Manusia, juga. tanaman juga seperti itu, Oh, memang ya. Musimnya Memang lagi musim udara- kayak gini, pokoknya udara. menghadapi udara lembab kayak gini memang harus sangat-sangat ini ya, protect banget sama Iya, dan anabul. pastinya kebersihan paling utama ya. Kebersihan paling utama, tempat sirkulasi udara itu penting sekali. Oke. Terus Kemudian poin yang kedua, nah selanjutnya. poin yang kedua adalah menjemur anabul dan melepaskan dia, mengumbar, melepaskan kayak gini ya. Oh, berarti dijemur tiap pagi gitu ya? Tiap pagi dijemur sekitar 10 sampai dengan 20 menitan, ya. Itu bagus buat Iya, itu di jam-jam 7 sampai setengah 8-an gitu ya Mas ya. Pagi. Kalau siang sudah enggak. Sudah melet-melet Mas, kepanasan ya. Itu enggak lama enggak? Kita berapa? Sekitar 10 sampai 20 menitan aja. Ya, nggak usah lama-lama ya. Asal mereka sudah terkena sinar matahari, sudah mulai hangat badannya, masukkan lagi gitu. Oh iya, berarti juga untuk pengumbaran. Pengumbar atau kok apa ya bahasanya tuh dilepas ini Dari ya, kandangnya. dilepas dari kandang, Oh. betul. Supaya apa? Supaya imun mereka terjaga. Orang aja pengennya aktivitas ya, nggak cuma ada di dalam kandang, di dalam rumah gitu kan. Mereka lebih senang juga beraktivitas di luar-luar gitu kan. Seperti juga anabul dan hewan-hewan peliharaan kita juga pengennya seperti itu. Jadi menyalurkan protein yang mereka dapatkan dari makanan untuk aktivitas. Oh, berarti rolnya tuh dijemur dulu, terus habis itu dikasih. Iya, setelah dijemur kan mereka lapar ya. Artinya mereka harus dikasih makan. Minum ya, Betul. maksudnya ya. Eits, tapi harus tetap diperhatikan untuk makannya Oh, ya. iya. Itu makan itu harus dicek, Mas. Jadi dia mau makan enggak, makannya berkurang enggak, nafsu enggak. Oh, berarti kontrol Bosen, juga ya? controlling makanan Controlling juga paling- penting Nah, ya, paling penting controlling untuk banget. Jadi kadang, betul. Oh, berarti kucing itu bisa bosen nggak sih Mbak? Sama Bisa dong, mereka bisa bosen. Mereka nggak doyan makan itu bisa karena bosen dengan makanan yang biasanya mereka makan. Oh, berarti Nah, perlu sedikit kalau untuk kucing yang bosan makan ya, misalkan kita kasih dry food ya, dry food terus. Beberapa saat kita harus kasih wet food Mas dengan bau-bauan yang menyengat mereka. Oh, Nah, biar tetap kucingnya tetap mau nafsu makan ya? makan, betul. Oke. Dan pastikan untuk kucing tetap dan harus makan ya, harus makan di setiap harinya. Oh iya. Gitu. Berarti paling ini kontrolin bahwa adakah penurunan Nah, Makan, nafsu makan atau makan. tidak itu memang harus benar-benar kita kontrol, kontrol ya. Oke. Gitu. Selanjutnya ada apa Mbak? Selanjutnya untuk pola makan dan vitamin ya. Kalau makan sebenarnya kita juga menerapkan kedisiplinan untuk kucing. Jadi makan itu setiap pagi dan sore. Ya, Oh, makan pertama 2 hari. kalau 2 saya kali sehari. sehari 2 kali di pagi sama sore hari. Sore hari. Itu untuk menerapkan kedisiplinan ke hewan peliharaan. Dan juga untuk keefektifan makanan biar nggak sisa ya. Betul, efektif makanan agar tidak sisa. Nah, di situ kan perlu controlling juga. Jadi kita kalau pagi kasih makan, habis nggak kita sorenya dilihat, oh habis nggak nih, gitu kan. Jadi bisa dilihat ya. Misalkan nggak habis, lanjut terus dicari kenapa penyebabnya. Nah, kalau tidak habis, apakah dia bosan, ataukah dia memang lagi sakit, ataukah dia lagi stres, itu juga bisa, Mas. Oh berarti Jadi dengan dia nggak makan tuh bisa bisa bahwa indikasi, mau sakit. iya betul. Jadi nggak cuman karena mereka bosan, mereka juga misalkan pas sakit demam gitu juga bisa, atau mereka lagi stres juga bisa. Oh stres karena perjalanan juga bisa. Stres ya? perjalanan bisa, stres keadaan lingkungan bisa, gitu Oh, oke. ya. Berarti misalkan Mbak kita kirim-kirim terus sampai sana belum mau makan. Nah, itu biasanya adaptasi, Mas. Adaptasi tempat. Ke stresnya ya. Itu semuanya kalau itu sih normal ya, Normal ya. normal. Iya. Jadi 1 hari mereka sampai di tempat adopter baru, ya, mereka nggak mau makan itu normal. Ya, tapi Oh, tetap iya, kita iya. pantau ya, tidak menyepelekan itu, tapi tetap kita pantau, Kita ya, dan kita biasanya pantau. pancing Pancing dengan wet food, Wet food, ya. betul, Oke. gitu. Terus kalau tadi ngomong-ngomong ada vitamin segala. Nah, Mbak kalau pakai vitamin. oh pakai dong Mas, pakai apalagi dengan cuaca yang sangat ekstrim ini kita kasih sehari 2 kali pagi dan sore. Kalau saya pakainya Nutri Plus Gel ya.
Oh, Nutri Plus Gel. Bukannya endorse. Bukan endorse, tapi kita pakainya Nutri Plus Gel. Nutri Plus Gel. Ya, itu kita pakai 2 kali di pagi dan sore. Itu ada di Pet shop banyak, Oh, banyak, Itu banyak ya? terjangkau. Kita Oke. kita kasihkannya segini mas, Oh, seujung jari gini. Itu kan bentuknya pasta ya? Oh, pasta. Jadi kayak odol gitu. Nanti kita leletkan di sini langsung kita kasihkan ke anabulnya. Oh, berarti bisa searching aja ya? Bisa, Nutri Plus Gel ya, Ya, Nutri Plus terbukti Gel. ampuh ya. Ampuh untuk multivitamin anabul-anabul kita. Untuk pencegahan dan preventif kayaknya seperti itu ya, Mbak? Iya. Ada tambahan lagi atau Apa ya? Enggak sih, cukup itu. Tapi sebenarnya untuk ini ya, Mbak, sebenarnya itu tuh perawatan sehari-hari kita. perawatan sehari-hari kita yang sudah biasa kita lakukan. Tapi Nah, untuk cuaca ekstrim lebih intens diintenskan lagi, lebih difokuskan lagi, dan konsen ke ini ya, makan anabul gitu. Lebih Mbak, konsen. Kita sudah melakukan itu sehari-hari, tapi ternyata masih ada anabul yang Ah, atau diare lah atau yang mau makan itu. betul. Terus apa sih yang harus kita lakukan? ya. Tidak memungkiri itu juga pernah terjadi di kita juga ya. Kalau ada seperti itu, kita cek dulu tadi ya pola makannya mereka ya Mas ya. Harusnya kita untuk anabul, untuk adopter baru, kita siapkan untuk termometer, sped itu speed ya, nanti speed makan untuk makan. Suntikan itu, Mbak? Dan kita harus punya kontak dokter hewan terdekat Oh, atau berarti terpercaya. Ya. Harus kalau sebisa mungkin ada termometer. New adopter atau new cat lover itu harus punya 1 termometer, ya termometer yang bisa itu ya, yang ujungnya ada tembaganya ya, Buat ngecek suhu. ada aluminiumnya itulah pokoknya itu. Kemudian ada sped ya, saya biasanya sped gitu ya, squid ya, sped. Kemudian yang ketiga adalah punya kontak dokter hewan terpercaya dan terdekat. Untuk ya. termo berarti ngecek suhu ya, Mbak? Ngecek suhu. Jadi kalau misalkan jenengan atau teman-teman cat lover semuanya di rumah kok anabulnya cuma murung, meringkuk di kandang, nggak mau jalan-jalan, makannya nggak lahap, ya berkurang nafsu makan, ya langsung dicek termometernya. Ya, pakai termometer. Oke. Gitu. Setelah itu sped. Ya kalau dia di 40 derajat ke atas, dia sudah mulai demam berarti. Sudah mulai demam. Oh iya iya. Itu indikasi. Fungsinya apa, Mbak? Untuk sped kita bisa ini Mas, kalau mereka nggak doyan makan, kita harus bantu ya, harus disuapin untuk menyuapin makanan mereka. Jadi pakai wet food Gitu. disuapin pakai sped ya, beli di apotek ada, yang 1 mili aja, 1 mili atau 3 mili tergantung besar anabulnya ya. Anabulnya, 1 mili atau 3 atau 3 mili. Spednya ya. Iya. Jadi misalkan kok nggak mau makan, itu bisa dibantu disuapin. Betul. Oke. Gitu. Selanjutnya paling terakhir apa? Paling terakhir yo harus punya kontak dokter hewan terdekat. Oh, ya. Sebisa mungkin. Jadi sebelum ngadopsi kucing, berarti kita nyari info dulu nih. Ya, mempersiapkan dulu ya. Hewan terdekat ataupun dokter hewan terdekat ya. Iya, jadi mempersiapkan dulu apa yang harus benar-benar kita prepare lah kalau mau punya. Kalau pas emergency gitu ya. Betul. Saya juga gitu Mas. Jadi untuk di Aksara Cat Jogja, kita juga setiap bulan itu ada ini ya, pemeriksaan kesehatan anabul rutin ya. Oh, berkala gitu betul. ya. Tiap bulannya mesti ada. Tiap bulannya pasti ada. Karena buat controlling. Iya, betul kayak gitu. Soalnya gini ya, kalau misalkan ada adopter atau cat lover yang dia, "Mbak, aku kerja nih, Mbak. Terus gimana? Aku nggak bisa jemur anabul." Iya, dan aku nggak bisa lihat mereka makan atau enggak, gitu ya. Kalau untuk jemur anabul sih kita kan setiap hari ya. Kalau untuk yang teman-teman yang punya aktivitas di luar, itu bisa 2 hari sekali. Tolong disempatkan. Apalagi di musim yang seperti ini. Saya sangat merekomendasikan dan sangat menganjurkan untuk menjemur anabul. Ya, mohon sekali ya untuk perhatian kepada anabul kesayangan kita ya. Gitu. Berarti misalkan saat ini teman-teman sudah yang adopsi kucingnya Mbak Nama tuh udah punya kucing tapi ternyata belum punya kontak dokter hewan, sesegera mungkin. Betul. Kita nggak minta untuk sakit, betul. tapi emang itu buat langkah misal emergency bisa biar langsung ini ya. Iya, langsung tertangani. Karena benar ya, beberapa virus itu kalau dia kan ada masa inkubasi selama 5-7 hari, Mas. Jadi kalau dalam 5-7 hari itu dia bisa survive, dia akan kebal dengan virus. Virus itu ya. Betul. Tapi kalau dia tidak bisa survive, dia akan mungkin ya Mas, akan lebih memburuk keadaannya di 5-7 hari. Oh, gitu. masa virusnya. Masa inkubasi virusnya di situ.
ya. Jadi memang benar-benar apalagi di cuaca seperti ini saya sangat-sangat merekomendasikan dan sangat menyarankan untuk adopter dan semua cat lover sangat perhatian kepada Anabul ya. Jangan sampai terlambat karena mereka itu membawa berkah kepada kita ketika kita memberi makan kepada mereka dan memelihara dengan baik ya. Oke, gitu. Ada Ya. lagi atau kayaknya cukup? Saya cukup Simpel ya. Iya. Simpel tapi cuma perlu istiqomah. Betul, karena perlu ketelatenan, Ketelatenan. betul, Nah, untuk menghadapi dan pokoknya itu sebenarnya perawatan sehari-hari tapi cuma untuk menegaskan ini kepada lebih kita lebih menegaskan lagi untuk memelihara Anabul secara baik ya Mas ya, dengan baik-baiknya karena gitu. emang dan ini Ini cuaca yang kayak gini ini benar-benar kemarin itu ternyata teman-teman semuanya cat house memang seperti itu ya Mas. Ada dampak gitu Ada ya. dampak di cuaca ekstrim seperti ini. Nah, paling enak untuk diidentifikasi itu pupnya ya Mbak? Pupnya betul. Lembek atau ini? Lembek ataukah dia sudah berbentuk atau diare itu sangat mudah untuk Iya, diidentifikasi. murung atau Nah, enggak, murung atau enggaknya, meringkuk atau enggaknya di kandang kemarin itu ada sangat. kasus tuh gini Mbak, kucingnya tuh aktif, tapi siangnya tuh lemes banget. Ternyata dia kecapean emang mau tidur. Ada, itu juga ada. Jadi gini ya, itu kemarin lucu Mas. Jadi ada adopter ke kita ya, adopter. Itu kan datangnya sampai sana kan malam ya, jam 8 malam tuh baru sampai nih di itu adopter. Dari malam sampai dengan pagi subuh dipakai mainan. Karena itu kitten ya. Kitten dan aktif banget. Aktif banget, mainan terus ya, dari datang sampai dengan subuh ya. Pagi juga masih makan. Pagi masih makan lahap. Akhirnya siangnya ketiduran. Ketiduran lemes gitu. Ketiduran. Kirain kenapa-napa. Nah, ternyata dibangunin ngolet. Dan itu emang jatah. Itu Tidurnya si emang kucing. betul. Jadi Kecapean. jadi kalau siang makannya kita mendisiplinkan mereka tuh makannya tuh cuma pagi sama sore. Jadi ketika dia siang tuh buat main sama makan sama tidur. Nah, betul gitu ya. Kayaknya cukup Mbak Nawat. Terima kasih ya. Semoga yang nonton video ini bisa langsung evaluasi. Iya, dan kita betul. menjaga kucing biar tetap sehat. Betul, karena kita pecinta kucing ya cat lover, jadi jagalah kucing kita, Anabul kita dengan baik. Oke, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Aksara Jingga ya di next video. Oke, assalamualaikum.